Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pentingnya zikir dan doa. Ikhwan, zikir dan doa ini adalah amalan yang sangat agung, mulia, utama. Kalau antum sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala rajin, senang berzikir, rajin, senang berdoa, maka antum adalah orang-orang yang beruntung. Kita semuanya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh kepada rahmatnya, sangat butuh kepada kasih sayangnya. Bahkan dalam setiap hentakan nafas kita, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah zat yang maha kaya, yang maha mampu, yang menguasai alam semesta ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan marah kalau sampai antum tidak mau meminta kepadanya. Demikian pula dengan zikir. Kalau antum enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati antum akan menjadi hati yang gersang, akan menjadi hati yang mungkin mati. Dan hati itu kalau sudah mati, maka akan sulit menerima nasihat, sulit untuk menerima kebenaran, kaku dia, dan hidupnya di dunia menjadi berantakan. Mungkin sering kita dengar Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Jadi kalau antum galau, berarti kurang zikirnya. Dan kita harus paham, zikir itu tidak sebatas yang terucap di lisan. Salat itu juga merupakan bagian dari zikrullah, mengingat
wa ta'ala. Antum ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan zikir yang paling utama adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran. Apalagi di bulan yang mulia ini, di hari-hari yang mulia ini, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Pahalanya jelas. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi kalau antum membaca alif lam mim, berapa huruf? 3 huruf. Kemudian kata Nabi, walikulli harfin hasanah. Setiap satu huruf itu dihitung satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amsalha. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Berarti kalau antum membaca alif lam mim saja sampai 1 jam, boro-boro Ustaz semenit aja nggak sampai. Tapi antum mendapatkan minimal 3 kebaikan, 3 pahala. Semakin antum semangat dan senang dalam membacanya, maka pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggap antum dapat per hurufnya 10 pahala. Kalikan 3, 30 pahala. Besar tidak keutamaannya? Besar. Kemudian ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mengingat Allah itu akan menjadikan kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan Al-Qur'an, enggak dipelajarinya, enggak ditadabburinya, ya, zikir dengan lisan, ya, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga tidak dilakukan, dan ketaatan-ketaatan yang lain tidak dia lakukan, malas dalam berbuat taat, ya, maka orang ini akan celaka dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Apa lanjutan ayatnya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tidak mau mengingat Allah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan Al-Quran, malas untuk berzikir kepada Allah, bahkan cenderung berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Hidup itu terasa sempit, gundah, gulana, galau, gak tahu harus ngapain. Sehingga waktu-waktu yang dia miliki terbuang sia-sia, tidak bermanfaat bagi dia. Padahal waktu itu adalah modal besar bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Tidak ada yang beruntung. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak malas dia berjuang agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kesempitan hidup di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Gak bisa melihat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba sesekali antum menjem begini. Betapa tidak enaknya tidak bisa melihat sekitar kita. Tidak tahu ya, ini dan itu. Semuanya sama, gelap, hitam. Tidak enak. Jadi nikmat pandangan adalah nikmat yang sangat besar. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayatku. Datang kepadamu Al-Qur'an. Kau dengar Al-Qur'an dibacakan, diterangkan oleh para ulama, tapi kau lupakan ayat itu. Kau berpaling dari ayat-ayat itu. Tidak mau kau dengarkan, tidak mau kau pahami. Kau tinggalkan. Tidak ambil peduli. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu kau lupakan Al-Qur'anul Karim. Maka hari ini tunsa, kamu juga dilupakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami kuasakan setan kepada dia. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi qarin dia, menjadi teman dekat dia, selalu menyertai dia dimanapun dia berada. Ya, jadi zikir adalah ibadah yang penting. Doa juga merupakan ibadah yang penting. Antum akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Antum berdoa, dapat pahala tidak? Dapat. Kenapa? Li'anna du'a huwal ibadah, kata Nabi. Doa itu adalah ibadah. Berarti ketika antum berdoa, bahkan antum senang banget ketika berdoa kepada Allah. Apakah sudah dikabulkan ataukah tidak, sekedar antum punya kebiasaan senang berdoa, senang minta kepada Allah, itu saja sudah pahala bagi antum. Ditambah lagi kalau sampai antum angkat tangan antum, maka Allah Subhanahu wa taala malu kalau tidak mengabulkan doa antum. Kata Nabi yang mulia SAW, Innallaha hayyun karim. Allah itu maha pemalu, lagi maha mulia. Yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Malu Allah itu kalau sampai hambanya mengangkat tangan, meminta, memohon, meminta belas kasihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hamba itu kembali menurunkan tangannya, selesai berdoa, Allah kembalikan tangan hamba itu dalam keadaan hampa. Allah malu. Karena Allah telah berjanji, ud'uni, mada?
astajib lakum. Berdoalah kau kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Tapi ingat, kalau ingin doa kita itu dikabulkan, maka jagalah makanan dan minuman antum. Atib mat'amak takun mustajab da'wah. Perbagusi makananmu dan minumanmu, niscaya doamu akan dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang masyhur, bahkan antum telah menghafalnya. Hadis itu disebutkan dalam Arba'in An-Nawawi. Di antara potongan hadis itu apa? Ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, minta berdoa. Padahal di saat itu dia dalam keadaan safar. Orang itu kalau safar doanya mustajab. Makanya antum kalau safar pulang dari pondok atau balik ke pondok, di jalan doa. Jangan malah bermaksiat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta yang terbaik. Kenapa orang safar itu doanya mustajab? Dia letih, dia lelah. Sya'san hubron, penuh debu, pakaiannya, rambutnya, kusut mukanya, menunjukkan keadaan yang hina. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Rabb. Dia minta ini dan itu, berdoa kepada Allah. Kata Nabi apa? Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Pakaiannya haram, minumannya haram. Maka bagaimana bisa dikabulkan doanya? Anna yustajabulah. Maka kalau antum ingin doa antum dikabulkan, hati-hati dalam setiap makanan dan minuman yang antum makan dan antum minum. Pastikan itu adalah makanan dan minuman yang halalan thayyibah. Di meja ini ada air. Ya. Misalkan bukan hak antum, antum ambil, antum minum tanpa tahu siapa pemiliknya. Haram. Ada makanan di atas lemari teman antum. Ini makanan dari kemarin gak dimasukkan lemari, berarti lil jamaah. Dimakan. Kemudian pemiliknya tahu, loh kok makanan gak ada? Ya karena antum taruh di atas lemari berarti hukumnya lil jamaah. Hukum dari mana? Dia gak ridho, dia marah. Haram ya ikhwan. Demikian pula minuman. Makanan dan minumannya dari mencuri. Halalan thayyiban itu adalah halal secara zatnya maupun halal dalam memperolehnya. Bisa jadi halal zatnya tapi memperolehnya haram, maka itu akan berpengaruh juga pada doa antum. Air ini halal, tapi kalau antum cara mendapatkannya dengan mencuri, jadilah haram. Paham? Yang benar, airnya halal, antum cara mendapatkannya dengan cara yang halal, dengan membeli, minum. Lebih parah lagi kalau minuman yang haram, mencuri lagi, double. Jangan. Maka hati-hati. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang memiliki hafalan demikian bagus dan kuatnya, orang-orang itu penasaran, didatangi bapaknya. Kok bisa anakmu seperti ini? Apa rahasianya? Hafalannya begitu kuat, gak salah-salah. 100 hadis diteskan kepada Imamul Bukhari dengan sanad yang dibolak-balik. Al-Imamul Bukhari bisa membenarkan, bahkan bisa mengulangi hadis-hadis yang disebutkan dengan sanad terbalik tersebut sambil membenarkan. 100 hadis tanpa salah plus sanad
bayangkan. Cerdasnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bapaknya ditanya, apa rahasianya? Bapaknya mengatakan, aku tidak pernah memasukkan ke dalam mulutku, ke dalam mulut anak dan istriku dari makanan dan minuman kecuali aku yakin betul itu adalah makanan dan minuman yang halalan thayyibah. Tidak hanya doa, bahkan berpengaruh juga kepada kekuatan hafalan. Ustaz, hafalan anak lemah nih, anak sulit ngafal Al-Quran. Jangan-jangan makanan dan minuman anak haram yang dikasih orang tua anak. Jangan suudzon dulu. Siapa tahu antum gemar bermaksiat. Maksiat itu pemadam. Jadi jangan bermaksiat. Maksiat ini yang akan menghalangi antum, ya, diantaranya penghalang antum sulitnya untuk menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran itu ketaatan. Ketaatan dengan kemaksiatan itu nggak bisa dicampur, sesuatu yang berbeda. Kayak air dan minyak nggak bisa campur. Makanya Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta lil asi, atau la yuhda lil asi, la yu'ta lil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Imam Syafi'i pernah mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau kepada gurunya Al-Waqi'. Maka Al-Waqi' mengatakan fa arsyadani ila tarkil ma'asi, mengatakan kepadaku tinggalkan kemaksiatan. Wa qala i'lam bi anna al-ilma nur, ketahuilah bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya. Bahkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini akan sulit bagi antum untuk berbuat taat, apalagi berlomba dalam berbuat taat, kalau masih ada noda hitam di hati antum. Sebab Nabi yang mulia SAW mengatakan, idza adnabal abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, maka akan ditorehkan pada hatinya satu titik dosa. Semakin banyak dosa yang dilakukan, semakin banyak pula titik hitamnya, sehingga hati itu menjadi kotor, hitam, legam. Tapi fa idza taba wastaghfar, kalau dia mau bertobat kepada Allah dan mau beristighfar kepada Allah, suqila qalbuh, hatinya akan kembali dibuat bersih, suci. Ketika wadah ini sudah bersih, maka akan mudah bagi antum untuk melakukan ketaatan dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat menghafal, berat untuk menuntut ilmu, ngantuan, tidak mendapatkan taufik. Kenapa? Mungkin ngantuan, mungkin sebabnya adalah maksiat. Kemudian ma'asyiral muslimin, para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya berkaitan dengan masalah pentingnya zikir dan doa ini, ya, untuk mengetahui betapa pentingnya zikir, betapa pentingnya doa, meskipun sudah ana bahas tadi secara sekilas, ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala terkait masalah zikir ini, di dalam buku beliau Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasannya keutamaan zikir itu, ya, ada 70 lebih.
Semakin banyaknya keutamaan yang dimiliki berarti menunjukkan semakin pentingnya itu. Kenapa 10 hari terakhir 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini agung? Karena dia istimewa. Karena banyak keutamaan di dalamnya. Bahkan bulan Dzulhijjah secara keseluruhan itu adalah bulan yang mulia. Termasuk dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 dan itu telah kita lewati sejak Dzulqa'dah kemarin. Itu bulan hurum. Yang mana maksiat apabila dilakukan di bulan-bulan terhormat tersebut dosanya berlipat. Yang pertama dosa maksiat itu sendiri. Yang kedua adalah dosa karena tidak menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Harusnya kehati-hatian ini sejak bulan Dzulqa'dah. Karena itu termasuk Ashhurul Hurum, Dzulhijjah, kemudian disusul dengan Muharram, itu Ashhurul Hurum. Hati-hati. Maka berpikirlah terlebih dahulu sebelum bertindak, sebelum berucap, sebelum berbuat. Karena semuanya itu tercatat rapi ya ikhwah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang terucap kecuali ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Bahkan satu ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rabbaka labil mirsad. Rabbmu itu maha mengawasi. Kalau seandainya ayat ini betul-betul kita taruh di hati kita, sulit bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat. Bukan masalah besar dan kecilnya maksiat. Kalau orang zaman sekarang terkadang melihat, ditimbang dulu. Oh, ini maksiat kecil ini. Dosa kecil. Contohnya memandang kepada lawan jenis yang bukan mahram. Dosa kecil. Dia nikmati. Ketika ada orang bilang ittaqillah ya akhi, ini kan masih pandangan pertama. Kan enggak apa-apa. Bukan pandangan pertama seperti itu. Yang enggak apa-apa itu adalah pandangan yang tidak sengaja. Tahu-tahu terlihat oleh antum, kemudian antum langsung mengalihkan pandangan antum. Itu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah begini antum balik lagi, dosa. La tudbi an-nadratul ula bisaniya. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan keduamu. Fa innalakal ula wa laysa lakas tsaniyah. Bagimu pandangan pertama bukan pandangan yang kedua. Subhanallah ikhwan. Kalau antum nurut aja kepada syariat, hidup antum enak dan tenang. Contoh dalam masalah pandangan saja, dalam pandangan saja. Antum nurut. Tahu hikmahnya atau tidak, yang penting itu perintah, laksanakan. Jangan diremehkan. Ya. Bilal bin Sa'ad ya dahulu pernah mengatakan, saya ingat anak namanya itu, la tandur ila sigharil maksiyati. Jangan pernah melihat kecilnya kemaksiatan yang kamu lakukan. Oh, ini maksiat kecil, berarti dilakukan gak apa-apa. Oh, ini maksiat besar, jangan. Bukan. Jangan pernah menilai maksiat itu dari besar dan kecilnya. Walakin undur ila man asait. Tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat maksiat. Kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat memandang dosa kecil itu mereka seperti duduk di bawah gunung, yushiku an yaqafi. Mereka khawatir gunung itu menimpuk mereka. Demikian kekhawatiran para sahabat terhadap dosa. Dan itu seharusnya yang kita contoh dari mereka. Tidak ada yang perlu diremehkan. Semuanya mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermaksiat kepada Allah. Dan dampaknya luar biasa. Seseorang yang mengumbar pandangannya,
disebutkan oleh sebagian ulama, ya, maka dia kan berkaitan dengan syahwat, maka dia telah menyalurkan syahwatnya kepada sesuatu yang Allah haramkan, sehingga syahwatnya selalu tersalurkan, tidak terpendam di dalam hatinya, tidak terpendam di dalam pikirannya, selalu tersalurkan. Akhirnya dia menjadi lemah syahwat. Maka tatkala pandangan itu dijaga betul, karena kita punya syahwat. Ketika pandangan terjaga, syahwat kita terjaga, sehingga tidak sampai terjadi lemah syahwat. Ya. Dan itu pengaruhnya besar dalam rumah tangga. Karena nafkah yang diberikan kepada istri itu tidak sekedar, ya, uang belanja. Lihat betapa dahsyatnya hikmah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu masih satu dari sekian banyaknya hikmah. Intinya, setiap apa yang datang, setiap perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, taati, ikuti. Gak perlu kata tapi. Kenapa sih kok saya dilarang untuk menjulurkan pakaian melebihi dari mata kaki? Gak usah tanya kenapa, lakukan. Jangan nyerempet-nyerempet, diangkat lagi, turun, angkat lagi, turun, angkat lagi. Kenapa antum masih ragu kalau itu adalah perbuatan yang tidak boleh? Ya, di pondok gak isbal, pulang ke rumah isbal dia. Subhanallah. Mana baju ketakwaan antum? Antum pakai baju ketakwaan di pondok, tapi tidak pakai baju ketakwaan di luar pondok. Takwa itu adalah kita berusaha untuk takut kepada Allah dimanapun kita berada. Karena itu wasiat Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Mau orang mencibir antum dengan cibiran-cibiran macam-macam, maka selama itu adalah kebenaran, maka nggak usah berkecil hati. Taib, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Zikir dan doa itu sama apa tidak? Barangkali antum, ya, punya pikiran seperti itu. Sama atau tidak? Hah? Yang jelas antara zikir dan doa itu memiliki kaitan yang sangat erat. Kaitan yang sangat erat sekali. Ya. Bahkan terkadang, ya, zikir juga disebut doa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mulia SAW mengatakan afdhalud du'a alhamdulillah. Doa yang paling utama adalah mengucapkan alhamdulillah. Makanya kalau antum melihat orang yang sering ngucapin alhamdulillah, enggak usah heran. Sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Dikategorikan oleh Nabi yang mulia SAW sebagai alhamdulillah, jelas, maklum, zikir. Tapi Rasul juga mengatakan itu doa. Ada kandungan doa di dalamnya juga. Ya. Mana yang lebih afdol? Doa atau zikir? Ya, jadi tadi saya katakan, ya, zikir dan doa itu memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan ada yang mengatakan zikir ya doa. Karena doa itu ada dua macam. Ya. Doa yang berisi permintaan
dan ada doa yang berisi pujian. Bahkan kalau antum ingin doa antum dikabulkan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Pujian yang kita lakukan itu kan bagian dari zikir. Ya. Kemudian mana yang lebih afdal? Secara asal, ya. Atau perlu kita ketahui dua-duanya ini adalah amalan yang utama dan mulia seperti yang telah Anda sebutkan di depan tadi. Namun secara asal, zikir itu lebih utama dibandingkan doa. Kenapa? Pertama, zikir itu didahulukan sebelum doa. Tadi sudah saya katakan, ketika antum berdoa, bagus kalau antum puji Allah terlebih dahulu, karena itu lebih gampang diijabahi. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa zikir itu lebih afdol daripada doa? Ini secara asal. Karena Nabi mengatakan afdalul kalami ba'dal Qur'an arba'un la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalimat yang paling afdol, yang paling utama sesudah Al-Qur'an ada 4. Terserah memulainya dari mana saja. Mana yang mau dimulai duluan terserah. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, wa huwa minal Qur'an, dan itu juga bagian dari Al-Qur'an, disebutkan la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Itu ada dalam Al-Qur'an lafaz itu. Rasul menyebutkan afdalul kalami ba'dal Qur'an. Ucapan yang paling utama setelah Al-Quran, jadi ucapan yang paling agung itu adalah membaca Al-Quran. Subhanallah, ucapan yang paling agung baca Al-Quran. Ikhwan, kalau antum cinta kepada Allah, antum pasti cinta kepada Al-Quran. Kalau antum males baca Al-Quran, kemudian ngaku cinta Allah, cinta antum palsu. Ya, karena Al-Quran itu kalamullah azza wa jalla. Sedikit lagi ya, biar tuntas. Oh, masih belum, waktunya masih banyak. Jadi ini alasan yang kedua kenapa zikir itu lebih utama daripada doa. Yang ketiga yang menjadi alasan zikir itu lebih utama daripada doa, zikir itu yang melakukan siapa? Orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman yang melakukan zikir. Orang yang beriman zikir tidak? Yang tidak beriman tidak. Berbeda dengan doa. Orang yang beriman, orang mukmin dan bukan orang mukmin pun mereka juga berdoa. Betul tidak? Betul. Doa ini dilakukan oleh yang mukmin maupun yang bukan mukmin. Kafir pun berdoa. Tapi kalau zikir tidak, hanya orang mukmin. Ya. Tapi sekali lagi, keutamaan ini, afdoliyah ini secara asal. Dalam beberapa keadaan, terkadang doa itu lebih utama daripada zikir. Contoh, di saat antum di tengah laut terombang-ambing ombak tinggi 6 meter ombaknya, antum pakai perahu kecil sampan. Di saat itu antum berzikir apa berdoa? Zikir apa doa? Doa. Karena itu yang sangat antum butuhkan. Ya, maka di saat itu lebih utama berdoa daripada berzikir. Terakhir ya ikhwan, ingatlah sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaknya lisanmu ini senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Nabi.
Ini sekaligus sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lisan. Ikhwan, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Enggak lama. 60 tahun, 70 tahun, bahkan kurang dari 60 tahun sudah meninggal dunia. Umur umat Nabi Muhammad ini tidak panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya menyiapkan pahala yang besar untuk umat Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa yang kita sedang berada di dalamnya sekarang ini. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihin khairun wa habbu ilallah. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari yang lebih agung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari 10 ini. Ayyamul Ashar, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sekalipun jihad fisabilillah tidak bisa menandingi keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Qala walal jihad fisabilillah. Sekalipun jihad fisabilillah, padahal jihad adalah amalan tertinggi di dalam Islam. Wa dzirwatu sanamihi al jihad. Amalan berpahala besar. Bahkan Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal minal jihad? Wahai Rasulullah, ada enggak, ini menunjukkan semangatnya para sahabat, ada enggak amalan yang lebih agung daripada jihad? Apa kata Nabi? Atau yang semisal aumayumasiluhu, atau yang semisal jihad. Kalau enggak ada yang lebih agung, setidaknya setaraf dengan jihad. Apa kata Nabi? La ajib. Enggak ada. Jihad amalan yang paling agung. Kemudian illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjihad dengan membawa jiwa raganya, membawa hartanya, kudanya dia bawa, pedangnya dia bawa, baju besinya, topi besinya, tamengnya, tombaknya dia bawa, semuanya untuk jihad fisabilillah. Wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada satupun yang kembali nyawanya melayang gugur di medan pertempuran sebagai syahid dan hartanya menjadi rampasan orang-orang kafir. Itu jihad tertinggi yang tidak ada tandingannya. Berarti ketika jihad menang, pulang ke rumah dengan membawa, bahkan dengan membawa harta tambahan ghanimah, tidak lebih mulia daripada hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Berarti hari-hari ini adalah hari-hari yang dahsyat, apa tidak? Makanya dikatakan siang termulia sepanjang tahun adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Malam termulia sepanjang tahun adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau antum semangat di bulan Ramadan beribadah kepada Allah, kenapa tidak semangat beribadah kepada Allah di hari-hari yang mulia ini? Anak pengen Ustadz semangat, tapi gak bisa. Terhalang anak dari melakukan qiyamul lail, terhalang anak dari melakukan puasa sunnah, terhalang anak dari membaca Al-Quran. Baru 1 ayat 2 ayat ngantuk anak Ustadz. Kenapa? Wa ma'asabakum min musibatin. Jelas itu adalah musibah. Berat bagi antum melakukan ketaatan. Itu musibah. Allah mengatakan wa ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa antum, itu adalah karena dosa. Karena ulah tangan kita, dosa kita. Wa ya'fu an katsir, padahal Allah itu sudah banyak memaafkan kesalahan kita. Maka agar antum bisa berlomba di hari-hari yang mulia ini, ikhwan, bertaubatlah kepada Allah, perbanyaklah taubat dan istighfar. Dengan begitu Allah akan menolong kita, memberi taufik kepada kita untuk kembali berlomba di musim-musim kebaikan. Dan inilah rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Musim kebaikan telah berlalu, bulan Ramadan.
Tapi ternyata musim-musim kebaikan itu tidak hanya di bulan Ramadan. Allah berikan kembali dengan jarak yang tidak jauh. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Allah hadirkan kembali musim-musim kebaikan. Maka jangan pernah absen dari berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam baca Al-Qur'an, semangat dalam berzikir kepada Allah, semangat di dalam salat. Usahakan jangan sampai ketinggalan rakaat, bahkan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram imam. Berusaha memperebutkan shaf yang pertama, karena Nabi mengatakan bahwasanya shaf yang paling utama bagi laki-laki adalah awwaluha wa syarruha akhiruha. Jangan cari shaf yang paling belakang, berlomba. Sudah dapat shaf yang pertama, tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, semakin khusyuk antum dalam sholatnya karena tidak tergesa-gesa, semakin tenang, semakin berkualitas sholat antum. Dan itu kalau sampai terjadi selama 40 hari antum mendapatkan takbiratul ihram imam, gak pernah ketinggalan. Sholat 5 waktu antum mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari, antum tidak akan disentuh oleh api neraka. Coba berlomba. Apalagi di pondok ini banyak saingannya. Maksudnya itu kita itu untuk berbuat taat itu gampang, banyak teman-temannya. Beda dengan di rumah, berat. Maka dididik jiwa ini, ikhwan. Semangat beramal soleh. Didik 40 hari, coba bikin jadwal 1, 2, 3 sampai 40 hari. Ini 5 waktu nih dapat takbiratul ihram enggak? Dicentrangi semuanya. 40 hari dapat, Masya Allah. Tapi bukan berarti setelah 40 hari aman. Ketinggalan takbiratul ihram imam enggak apa-apa, bukan. Ya. Atau paling tidak ikhwan, berusahalah untuk selalu mendapatkan takbiratul ihram imam. Syukur-syukur antum bisa selalu mendapatkan. Disebutkan bahwasanya Imam Abu Hanifah 10 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. 10 tahun. Subhanallah, ini berarti menunjukkan besarnya perhatian ulama kita kepada salat. Bahkan disebutkan min tauqiris shalah, termasuk bentuk penghormatan, pengagungan kepada salat, anta tiya qoblal iqamah. Kau datang ke masjid untuk melakukan salat sebelum iqamat dikumandangkan. Jangan nunggu qomat, udah qomat santai dulu, kan belum takbir. Udah takbir, santai dulu, kan belum ketinggalan 1 rakaat. 4 rakaat lagi banyak, tunggu aja tinggal 1 rakaat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum ingin ditolong oleh Allah, tolong agama Allah dengan sebaik-baik pertolongan. Intan surmaha yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, antum akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar perhatian kita terhadap syariat Allah, semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan ya ikhwan? Kalau lama-lama nanti ngantuk antum. Cukup? Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi ana dan antum semuanya. Ingat, mari kita berlomba di dalam menghidupkan hari-hari yang mulia ini